Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dibo Yosepandra Pratama Sitanggang. Saya dari program studi Akuntansi Keuangan Publik kelas AKP 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi saya, yaitu tentang laporan audit. Apa itu laporan audit? Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit. Laporan ini menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Ada 5 kategori dalam laporan audit. Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara lengkap dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut. Yang pertama, laporan keuangan lengkap. Kemudian bukti audit yang dibutuhkan lengkap. Ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi dan tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi juga menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Keadaan yang membuat modifikasi ini apabila terjadi seperti ada keraguan dari auditor atas konsep going concern perubahan dari suatu perusahaan atau entitas, yang kemudian kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip atau standar akuntansi. Kemudian yang kedua adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Jenis opini yang satu ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar. Perbedaan dari jenis opini ini terletak pada paragraf penjelasan yang diberikan oleh auditor terkait dengan keadaan tertentu yang telah dinyatakan sebelumnya. Beberapa jenis keadaan yang dapat memicu modified unqualified opinion ini adalah sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya. Tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK, dan adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Yang keempat, yaitu opini tidak wajar atau adverse opinion. Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam. Yang kelima, opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion.
Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari suatu opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Kemudian kita masuk ke laporan audit standar tanpa pengecualian. Di dalam laporan ini ada 8 bagian yang berbeda, yaitu yang pertama judul laporan, yang kedua alamat laporan audit, yang ketiga paragraf pendahuluan, yang keempat tanggung jawab manajemen, yang kelima tanggung jawab auditor, yang keenam paragraf pendapat, yang ketujuh nama dan alamat KAP atau kantor akuntan publik, dan yang ke-8 adalah tanggal laporan audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi berikut terpenuhi, yaitu bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan audit telah melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Kemudian semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kerangka kerja akuntansi lainnya yang sesuai. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan dan modifikasi kata dalam laporan audit. Kemudian kita masuk ke laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata sesuai dengan kriteria audit yang lengkap, dengan hasil yang memuaskan, dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Tetapi, auditor merasa penting untuk memberikan informasi tambahan. Berikut ini adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan, yaitu tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Kemudian keraguan yang substansial mengenai going concern. Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan, penekanan pada suatu hal atau masalah yang melibatkan auditor-auditor lain. Kemudian kita masuk ke penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Terdapat 3 kondisi penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian, yaitu yang pertama, ruang lingkup audit dibatasi. Apabila auditor tidak dapat mengumpulkan bukti atau hasil dari audit yang mereka simpulkan, maka laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan GAAP atau PSAK terjadi pembatasan atas ruang lingkup audit. Yang kedua, laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai contoh, jika klien bersikeras menggunakan biaya pengganti atau replacement cost untuk aktiva tetapnya, atau menilai persediaannya pada harga jual ketimbang biaya historis, maka diperlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga, auditor tidak independen. Independensi umumnya ditentukan oleh Peraturan 101 dari Aturan Kode Etik Perilaku Profesional. Kemudian kita masuk ke konsistensi versus komparabilitas atau konsistensi melawan komparabilitas. Di sini kita akan melihat perbedaannya. Untuk konsistensi, contoh perubahan yang mempengaruhi konsistensi adalah yang pertama, perubahan prinsip akuntansi seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO dan LIFO. Kemudian yang kedua, perubahan entitas pelaporan seperti penambahan perusahaan baru dalam laporan keuangan gabungan. Yang ketiga, koreksi kesalahan dengan merubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi berlaku umum. Sedangkan kita melihat di komparabilitas, berikut ini adalah contoh perubahan
yang mempengaruhi komparabilitas. Contoh yang pertama yaitu perubahan estimasi, seperti penurunan umur manfaat aktiva untuk tujuan penyusutan. Contoh kedua, koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi, seperti kesalahan matematis dalam tahun sebelumnya. Dan yang terakhir adalah variasi format dan penyajian laporan keuangan. Materialitas. Apa itu materialitas? Materialitas adalah kesalahan penyajian termasuk penghilangan yang dianggap dan dikatakan material apabila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonom yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Kemudian kita masuk ke hubungan materialitas dengan jenis pendapat. Hubungan materialitas dengan jenis pendapat. Di sini kita akan membahas tentang tingkat materialitas, pengaruh terhadap keputusan pemakai, dan jenis pendapatnya. Untuk tingkat materialitas yang tidak material, jenis pendapatnya adalah wajar tanpa pengecualian, dan pengaruh terhadap keputusan pemakai adalah keputusan biasanya tidak berpengaruh. Kemudian yang kedua, untuk tingkat materialitas yang material, maka jenis pendapatnya adalah wajar dengan pengecualian, dan pengaruh terhadap keputusan pemakai adalah keputusan biasanya terpengaruh jika informasi dimaksud penting terhadap keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan keseluruhan dianggap disajikan secara wajar. Kemudian untuk tingkat materialitas yang sangat material, jenis pendapatnya adalah pernyataan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Pengaruh terhadap keputusan pemakainya adalah sebagian besar dari seluruh keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan akan sangat terpengaruh. Dari hubungan materialitas dengan jenis pendapat yang sudah ada di slide ini, kita bisa mengambil dengan catatan ketiadaan independensi menyebabkan pernyataan tidak memberikan pendapat dengan mengabaikan materialitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi kita pada siang hari ini. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat bagi saudara-saudari semua. Sekian dan terima kasih, dan salam sejahtera untuk kita semua.